Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat yang diberikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan para sahabat ulasan Islami channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita juga bersama-sama senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, contoh suri teladan bagi kita semua, dan Nabi ya insyaallah akan membawa syafaat kepada kita di akhir zaman nanti. Dan harapan saya kepada sahabat semua, semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang lemah, tentu kita tak luput dari kesalahan dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan mengampuni segala dosa-dosa apabila kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, mengakui dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa kita serta kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, ada beberapa macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, walaupun ribuan kali ia membaca istighfar, namun bacaan istighfarnya tidaklah bermanfaat. Dan untuk itu, marilah kita simak 3 macam orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua tidak termasuk ke dalam 3 golongan orang-orang ini. Sahabat ulasan Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sepakat dari sebagian ulama mengatakan bahwa ada 3 golongan yang taubatnya, istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, yaitu seorang yang di sisinya ada harta haram. Orang seringkali mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim sampai 1000 kali setiap hari. Tetapi dia memakan harta haram itu, di rumahnya banyak uang haram, makanan dari hasil haram, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan harta haram itu dan jauhilah harta haram itu, maka aku ampuni dosamu. Dan bila mana kamu tidak mengembalikan, maka tidak kuampuni dosamu. Jadi, orang-orang yang berusaha dengan cara-cara yang haram, yang mendapatkan harta yang haram di rumahnya, dan dipenuhi dengan perkakas, dengan macam-macam perabot yang haram, maka istighfarnya, walaupun 1000 kali setiap hari, tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan dan fesina. Seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan zina, begitu dia selesai melakukan persinahan, kemudian dia mengatakan astagfirullahalazim, 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 aku minta ampun kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah kamu dari perempuan itu, jangan pelihara lagi perempuan seperti itu, maka aku akan mengampuni dosamu.
Selama kita masih berhubungan dengan perempuan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun kita minta ampun 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melakukan sesuatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sia-sialah istighfarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang berpakaian dengan pakaian tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar setiap hari, tapi menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah, di tubuhnya banyak perkara-perkara melanggar hukum Allah, maka istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, perhiasan dan emas dilarang digunakan oleh laki-laki, tapi demi penampilannya salah satu laki-laki menggunakannya setiap hari, kemudian setiap hari beristighfar, astagfirullahalazim, 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 maka istighfarnya tidak mendatangkan manfaat baginya. Jadi pada intinya istighfar itu bermanfaat dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila disertai dengan taubat, berhenti dan menyesal, tidak akan mengulangi sama sekali, atau yang kita sebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Dan semoga kita semua segera bertaubat atas setiap maksiat yang masih kerap kita kerjakan sebelum ajal sampai di tenggorokan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufik wa bidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.